warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat bersama Asofa. Yes, 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 Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah, kembali pagi hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan pembinaan OPAI. Apa itu OPAI? Olimpiade Pendidikan Agama Islam. Oke, selalu kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan selalu berselawat kepadanya, kelak kita nanti mendapatkan syafaat yang akhir mesti. Nadin, amin ya rabbal Amin. baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas elemen masih elemen fikih ya, yaitu tentang puasa. Ya, pas ini sekarang momennya, sekarang bulan Ramadan puasa. Nah, ini boleh bukan mengajarkan materi seperti yang belum dapat, kita hanya untuk penyegaran dan pengembangan materi untuk persiapan Olimpiade PAI kita. Are you ready? Yes. Mari kita mulai kegiatan kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, puasa. Ya, puasa. Kita mulai dulu. Puasa itu bahasa Arabnya apa sih? Puasa. Puasa Minang tuh. Ayo yang tahu? Puasa bahasa Arabnya apa? Alfa. Jalan sampai dari begitu. Puasa apa bahasa Arabnya? Asyam. Oh, itu nada nana. Ada begitu. Asyam. Oke, puasa itu bahasa Arabnya asyam. Apa artinya? Apa artinya? Puasa. Artinya kalau puasa itu dari bahasa Indonesia menahan diri. Menahan itu bahasa Arabnya adalah asyam. Asyam apa artinya? Menahan diri. Jadi dari segi bahasa yang menahan diri itu puasa. Tetapi dari segi istilah, itu yang panjangnya, puasa itu adalah apa? Dari semua yang membatalkan puasa. Pokoknya dari semua yang membatalkan puasa mulai dari mana? Apa istilahnya? Enggak, ada namanya. Dari fajar, antum yang pintar suara dibuatkan. Kalah sama suara orang yang asal Jawa. Isi aja. Buatkan suara antum tuh. Karena banyak nih nak, kebaikan itu kalah sama kejahatan. Kenapa? Kejahatannya lebih kuat. Banyak orang nyokong. Ada yang benar bisi-bisi, dia mana dengar. Oke, nah, jadi ingat, puasa menurut bahasa artinya menahan diri. Sedangkan menurut istilah panjang lagi, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, terbit fajar itu itu ditandai dengan apa? Terbit matahari udah kesiangan. Terbit fajar ditandai dengan apa? Kenapa? Pintar. Ini juga soalnya kuatkan. Azan subuh. Bukan matahari terbit. Matahari terbit itu kita harus sekolah. Ya, oke. Jadi terbitnya fajar itulah yang menandakan kita harus menahan diri yang namanya imsak. Jadi imsak itu adalah azan subuh itu. Jadi kalau seandainya di Indonesia sekarang ada kebiasaan sebelum azan subuh ada imsak selinai itu kan? Nah, sebenarnya selinai itu hanya membuat kita supaya hati-hati aja. Paling ada 5 menit lagi. Jadi bukan itu batasnya. Batasnya adalah ketika orang azan. Tapi azannya harus tepat waktu. Oke, di fajar itu. Paham Tom? Oke. Nah, sekarang hukum dari puasa Ramadan itu adalah wajib. Wajib ain atau wajib kifayah? Wajib ain. Nah, sekarang kita tanya. Di mana antum dapat tahu bahwa puasa itu wajib? Di mana Allah perintahkan bahwa puasa itu wajib kita lakukan?
puasa adalah surah Al-Baqarah ayat 183. Siapa yang bisa hafal membacanya? Dengarkan sama-sama. Ya. Intinya siapa yang bisa mengartikan? Siapa yang bisa mengartikan? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Jadi sebelum umat Nabi Muhammad SAW itu puasa sudah wajib. Salah satu tandanya apa yang antum tahu? Puasanya Nabi Daud. Oh iya. Ya kan? Nah sekarang seperti apa puasa Nabi Daud? Sehari puasa buka, sehari puasa buka. Nah itu sudah ada. Nah di masa Rasulullah juga diteruskan dari siapa yang mau, tapi hanya sunnah saja. Kemudian la'allakum tattaqun, untuk apa? Mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi tujuan kita berpuasa itu dan disuruh oleh Allah adalah untuk mencapai derajat takwa. Sekarang mau tanya, apa itu takwa? Mau buat takwa? Ya, yang berani apa itu takwa? Oke, yuk. Takwa adalah mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Perintah. Takwa adalah melaksanakan semua apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Disuruh oleh Allah tutup aurat. Disuruh Allah jangan bercarut, tidak bercarut. Disuruh Allah sholat 5 waktu, tidak boleh dibolong-bolongkan. Disuruh Allah baca Quran, ya kita baca. Dilarang Allah mencuri, kita tinggalkan. Dilarang Allah bercarut, kita tinggalkan. Itu yang namanya takwa. Jangan sampai perintah Allah sholat tidak, larangan Allah mencuri masih juga dilakukan. Banyak sih, ya, banyak seperti itu. Untuk dengarkan di televisi kan, banyak bapak-bapak kita yang tidak sanggup untuk meninggalkan larangan Allah. Perintah Allah sudah dilaksanakannya. Mereka sholat bahkan sudah haji, benar? Sudah haji ke tanah suci dan melakukan panggilan dari Allah, tapi untuk meninggalkan larangan Allah betapa mereka sulit. Mereka belum mendapatkan derajat takwa. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan derajat takwa. La'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Dalam materi puasa kita akan mempelajari ketentuan-ketentuan puasa. Di antara ketentuan puasa itu adalah syarat wajib. Siapa sih yang diwajibkan puasa itu siapa? Yang pertama, beragama Islam. Ya, itu bagus, beragama Islam. Yang kedua, berakal. Orang yang berakal, bagus, diwajibkan berpuasa. Kemudian berakal balik ya, berakal balik. Kemudian 3, suci dari haid dan nifas. Jadi kalau kita dari wanita sedang haid tidak wajib puasa. Ya kan, ini yang diwajibkan. 4, kuat atau mampu. Kalau kita sakit tidak diwajibkan puasa, nah itu sayangnya Allah sama kita. Tapi ingat, kalau kita sembuh setelah di bulan Ramadan harus diganti. Cara mengganti puasa itu ada berapa macam? Berapa cara? 2. Nyangkut suaranya. 2. Yang pertama dengan cara apa? Puasa dengan puasa. Apa namanya? Mengkodok puasa. Pintar. Iya, mengkodok puasa. Yang kedua, memberi makan orang miskin. Apa namanya? F awalnya. F. Kata kuncinya. Mengganti puasa dengan memberi makan orang fakir miskin. Fidyah. Pintar. Anak-anak, untuk mengganti puasa dengan memberi makan orang miskin atau fidyah itu tidak sembarangan. Syaratnya adalah apabila
apabila orang itu sakitnya berketerusan sakitnya, nggak ada waktu untuk membayar dengan puasa. Kayak orang koma, Bu. Iya, orang koma, padahal dia lagi puasa. Ya, dia sakit. Atau orang tua, nenek kita udah sakit, nenek mau berpuasa tuh, dibayarkan keluarganya dengan fidyah, karena itu wajib untuk. Oke, sekarang syarat sah supaya sah puasa kita itu apa? Yang pertama, tentang beragama Islam. Orang Kristen mau berpuasa itu nggak sah, ya tidak sah puasanya, dia hanya diet itu namanya, ya kan? Diet namanya. Ada apa lagi? Hah? Apa lagi? Yang syarat sah? Dia mumayyiz. Tahu mumayyiz? Sudah bisa bedakan yang baik dan yang buruk. Jadi adik kita walaupun dia belum balik atau antum yang belum balik, ya kan? Tapi berpuasa apakah sah puasanya? Ya sah. Pahalanya untuk antum dan untuk antum. Oke, mumayyiz bisa bedakan antara baik dengan yang buruk. Yang ketiga juga termasuk haid dan nifas. Suci deh, kalau dia berpuasa dan pernah haid nggak sah puasanya. Oke, 4 juga dalam waktu yang diperbolehkan. Oke, ini antum harus diingat lagi tuh ketentuan berpuasa. Nah, kemudian ada rukun puasa ada berapa? 2 saja. Satu berniat. 2 tetap mulai lagi ngelawan apa asal-asal. Apa yang kedua? Menahan diri dari semua yang membatalkan. Ya itu aja 2. Nah, kenapa aku bisa bingung gitu. Rukun puasa itu hanya 2, niat 1, kemudian menahan diri dari semua yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itulah tahan. Kalau tidak batal puasa. Nah, sekarang niat puasa itu apa? Siapa yang bisa baca? Ya, niat puasa apa bacaannya? Nah, ya, buat. Pintar. Yuk kita baca sama-sama biar kuat. 3 mulai. Nawaitu shauma qadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini sebaiknya kita baca setiap malam untuk menguatkan niat kita. Ya, setiap malam kita baca bahwa kita akan berpuasa besok hari di bulan Ramadan. Oke, kemudian ada sunnah yang rukun 2. Yang sunnah itu banyak. Antum masih ingat apa yang maksud dengan sunnah? Perbuatan yang apabila kita kerjakan Allah tidak dikerjakan. Apabila kita tidak mengerjakannya juga tidak berdosa. Ya, tapi rugi dong. Kita bisa melakukannya dapat pahala, kenapa nggak mau gitu? Nah, di antara sunnah puasa itu apa? Yang pertama, berdoa akan berbuka puasa. Baca doa nggak buka puasa? Nah, baca doa berbuka puasa. Siapa yang hafal doa buka berpuasa? Ayo buat. Iya, ayo kita baca sama-sama. 3 mulai. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bacalah doa, jangan karena lambat langsung bunyi berdoa udah langsung langsung nyebut. Yang kedua sunnah puasa. Mendahulukan makan ya manis-manis. Salah satu yang manis adalah kurma. Ya, kenapa kira-kira kita dianjurkan untuk memakan yang manis-manis? Ya, karena Nabi melakukan hal itu dari segi kesehatan apa? Karena kan itu energi kita tuh waktu berpuasa juga banyak hilang, jadi kalau berbuka dengan manis itu manis banget.
kita nanti selidiki kenapa ya. Memang Rasulullah mencontohkan itu. Oke, apa lagi yang merupakan sunnah puasa? Mengakhirkan makan sahur juga sunnah puasa. Jadi jangan makan sahurnya jam 3, jangan makan sahurnya jam 2, udah mendekati ke subuh gitu jam 4. Itu kira-kira kenapa? Apa manfaatnya? Mengapa Rasul menyuruh kita mengakhirkan makan sahur? Apa? Biar puasanya lebih kuat karena udah makan siang. Boleh. Apa lagi? Yang lebih penting? Yang lebih penting apa? Apa ada rahasia apa di situ kenapa Nabi menyuruh kita mengakhirkan makan sahur? Karena akan cepat bagus. Nah, itu perginya, antum gak nyimak tuh. Oke, apa? Perginya setelah apa? Kalau kita udah dekat-dekat ke subuh, ada apa di situ? Tahajud. Tahajud itu apa? Ada apa? Dulu di situ soal apa? Itu dia. Oh, enggak sedih kan? Jangan tidur siap sahur itu nak. Kalau antum makan sahur kecepatan, pasti mata antum tidur ngantuk. Perutnya udah kenyang. Main HP pun nanti pasti tertidur. Makanya diakhirkan dekat-dekat ke subuh supaya antum nanti bisa sholat subuhnya berjamaah ke masjid. Itu rahasianya. Nah, itu rahasianya mengapa kita dianjurkan mengakhirkan makan sahur. Oke, nah, yang kemana-mana jawabnya lagi ya. Nah, kemudian apa lagi sunnah puasa yang antum tahu? Iya. Apa lagi? Hah? Apa? Menyegerakan berbuka, pintar. Jadi kalau udah masuk waktu berbuka, jangan lagi HP itu juga dipegang lagi. Nanggung nih mah, nanggung mah. Bentar-bentar enggak, tinggalkan. Kita bergembira. Allah udah kasih rezeki, udah boleh makan ya bergembira untuk menyantap hidangan yang sudah yang ada disediakan oleh Allah. Oke. Nah, sekarang yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu yang pertama apa? Makan dan minum dengan sengaja. Bagus. Apa lagi? Muntah dengan sengaja. 3. Hah? Murtad keluar dari Islam, udah jelas. 4. Haid, iya, keluar haid. Iya, udah sore nih, udah mau jam 6. Berbukanya 6.20. Jangankan jam 6, jam 6.20 keluar haid, itu batal puasanya. Sudah kita, aduh ya Allah, nanggung ya Allah, nggak boleh kita gitu, ikhlas menerima. Karena kita sebagai perempuan ya, nanti anak-anak udah mau besar ya, itu bakal harus ganti. Makan lebih banyak puasanya tadi daripada bukanya, mah nggak bisa, itu batal, itu seharian itu batal. Besok diganti di luar bulan Ramadan. Paham? Iya, apa lagi yang membatalkan puasa? Hilang akal atau hilang. Orang mabuk-mabukan, nah, misalnya kan dia ada penyakit yang penyakit itu buat tidak pingsan, penyakit ayan, epilepsi, antum tahu? Oh iya tahu. Nah, kalau orang yang epilepsi dia kan pingsan kan. Nah, itu ketika dia hilang akal itu ya itu pasti tidak batal. Ya disuruh aja dia minum lagi segala macam. Paham toh? Anak-anak pernah tidak punya pengalaman ketika kita awal-awal puasa kita lupa. Kita puasa nih, pulang sekolah langsung minum enak aja. Kita nggak sengaja lupa itu atau malah makan. Udah kenyang, nanti ngomong, nggak puasa. Astagfirullahaladzim puasa. Nah, ketika itu menurut antum apakah puasa antum itu batal atau bagaimana? Ibu bilang lupa, sengaja juga bilang tadi pernah nggak mengalami yang seperti itu antum lupa? Ya, kalau seperti itu puasa antum batal tidak? Tidak batal. Itu rezeki yang diberikan oleh Allah. Lanjutkan, buangkan di mulut itu kumur-kumur, lanjutkan puasa. Itu Allah yang kasih rezeki. Biasanya ibu dulu waktu kecil hari pertama itu selalu gitu. Kalau pulang sekolah saus kan biasa minum kan. Assalamualaikum. Sekarang alhamdulillah belum kan? Tidak puasa kan baru ingat. Ya, nah, kita pernah mengalami itu semua. Nah, itu yang membatalkan puasa. Oke, tapi itu yang membatalkan. Tapi begitu banyak yang merusak ibadah puasa kita. Anak-anak berkelahi dengan adik itu memang tidak batal puasa. Loh, jangan main kaki dia. Oke? Berkelahi sama adik itu memang tidak membatalkan puasa. Nah, tapi ibadah puasa kita berkurang. Sungguh
sumbing satu. Sudah itu bercarut lagi, sumbing satu, ya kan? Kemudian menonton film lagi, tak apa filmnya tuh rusak mata kita nengoknya, yang orang sebentar lagi sumbing. Jadi sampai habis, kalau terlalu banyak yang merusaknya telah habis puasa kita. Kita hanya dapat laparnya saja. Jadi kata Rasul begini, betapa umatku di saat puasa itu nanti banyak yang mendapatkan hanya lapar dan haus saja, karena dia tidak menjaga hal-hal yang merusak puasanya. Paham toh? Paham toh? Coba lihat Akhil, masih hidup tidak? Oke, sekarang dia mati kan? Oh, belum. Mati. Masih. Masih. Hidup ya, lanjut aja. Oke, itu yang merupakan puasa. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pembagian puasa. Puasa itu dalam agama Islam ada 3 macam hukum. Yang pertama, puasa wajib. Puasa wajib itu diantaranya puasa Ramadan. Kemudian ada puasa nazar. Ini nama orang nazar ya, puasa nazar. Siapa yang tahu apa yang maksud dengan puasa nazar? Janji. Kita. Puasa janji, misalnya begini, satria ikut lomba. Satria ingin kali itu ya lomba itu menang gitu ya. Jadi kata satria, ya Allah kalau anak menang nanti saya nazar puasa 1 hari. Itu janji, itu wajib hukumnya. Tercapai atau tidak? Apabila tercapai maka ada janji. Tapi kalau tidak tercapai tidak apa-apa. Karena itu janji gitu tadi kan. Kalau saya menang saya akan berpuasa. Ya, kalau dia menang tidak berpuasa dia berdosa. Kalau kalah tidak kan menang tadi nak. Ya kan janjinya menang kata. Nah, makanya aku bilang tadi janjinya kan menang. Oke, itu puasa nazar. Satu lagi ada puasa kifarah. Kifarah itu hukuman ya, hukuman. Ini nanti kalau antum sudah besar sedikit akan dibahas di SMP dan di SMA. Ya, itu hanya menyebutkan saja. Ya, tidak akan dibahas ini, biar aja yang 2 ini aja dulu antum pahami. Jadi puasa wajib itu pertama puasa bulan Ramadan, yang kedua puasa nazar. Oke, kemudian ada waktu berpuasa itu yang sunnah. Ini puasa sunnahnya banyak nih. Apa saja yang antum tahu puasanya yang punya sunnah? Yang pertama, Senin Kamis. Yang berbeda ya, jangan Senin Kamis dan Senin Kamis udah sebut. Kalau sudah disebut oleh teman tidak boleh lagi puasa Senin Kamis. Puasa Daud. Yaumul Bid, apa dia Yaumul Bid? Puasa di Tengah bulan Hijriah. Ya, puasa tengah bulan Hijriah, bisa bulan Syawal. Bulan Syawal setiap tanggal 13, 14, 15 Syawal itu Yaumul Bid. 13, 14, 15 Muharram Yaumul Bid. Pokoknya bulannya bulan Hijriah. Oke, bagus, dan 3. Apa lagi? Puasa sunnah yang belum tahu. Arafah. Puasa Arafah. Untuk tahu puasa Arafah itu tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Di saat orang seluruh dunia berkumpul di padang Arafah haji, itu kita berpuasa. Puasa apa? Namanya puasa sunnah Arafah. Besar pahalanya. Oke, 4. Apa lagi? 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini sebentar lagi ini Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal itu tidak mesti harus berurutan. Nah, boleh. Hari ini kita puasa, misalnya 3 hari sudah raya kita puasa. Besoknya kita tidak puasa, besoknya lagi puasa. Pokoknya 6 hari di bulan Syawal itu cukup. Ya, besar pahalanya. Jadi tidak mesti berturut-turut. Oke, apa lagi? Puasa Asyura. Asyura. Puasa Asyura itu kapan? 10 Maret. 10 Muharram. Ya, puasa Asyura 10 Muharram. Katanya Nabi Yunus keluar dari perut ikan tanggal 10 Muharram. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun 10 Muharram. Jadi untuk mengenang jasa itu Rasul berpuasa. Dan kita itu namanya puasa Asyura. Oke, tanggal berapa? 10 Muharram. Oke, apa lagi? Puasa apa lagi? Ya, puasa apa lagi? Puasa Asyura ada. Ayo yang lain, baru 7 loh puasa sunnah yang disebutkan. Udah tadi didengar, nggak boleh lagi disebut kawan. Puasa sunnah apa lagi? Ayo. Udah habis, tidak ada lagi? Tidak ada lagi? Sudah. Yang terakhir adalah puasa yang hukumnya
di hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Ada satu lagi puasa yang haram itu, hari tasyrik. Kapan itu hari tasyrik, nak? Tanggal 11, 12, 13, 14. Iya, hari tasyrik itu adalah ini Idul Adha. Idul Adha tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Maka tanggal 11-nya, tanggal 12-nya, tanggal 13-nya itu haram berpuasa. Karena itu namanya hari tasyrik, hari raya besar umat Islam. Silakan makan daging tuh, kata Allah. Makan daging tuh, jangan berpuasa di hari itu. Baik toh? Oke, anak-anak, hikmah kita disuruh oleh Allah berpuasa itu adalah salah satu supaya sehat. Supaya sehat. Bayangkan tuh perut kitanya diisi tiap hari cukup. Sebulan di sterilkan. Banyak orang yang penyakit mah bisa sehat di bulan Ramadan. Mama saya, Bu. Nah, ada kisahnya? Iya, mama antum? Iya. Mama antum mah? Iya, Mama. Apa sehat karena berpuasa? Iya. Amin, alhamdulillah. Itu dia. Padahal biasanya kalau makan sedikit aja langsung mah. Benar, tapi baru Ramadan sehat kan nak? Bukan sehat sekali. Bisa ya, itu hikmahnya itu nak. Hikmah yang ada tuh. Apalagi belum nggak dengar. Nah, itu dia. Ya. Ada tuh turun berat badan lagi. Iya. Terus juga hikmah puasa di bulan Ramadan itu nah, di samping lo boleh lanjutkan ya, sudah ya, Tata, udah. Yang terlalu lama pakai waktu habis. Oke. Kemudian hikmah puasa di bulan Ramadan samping menyehatkan badan kita, yang kedua adalah merasakan betapa orang miskin itu seperti ini pula. Sehingga kita menimbulkan rasa sayang kepada orang miskin. Ternyata lapar itu sungguh tidak enak. Tapi karena Allah yang memerintahkannya, maka kita taat kepada Allah. Arti Allah, arti Rasul. Lapar, anak puasa juga nak. Lapar, kalau ada yang bilang saya anak tidak lapar, anak tidak bohong dia. Memang lapar, haus puasa, tapi kita tahu karena itu perintah dari Allah, maka kita taat melakukannya. Dan kita bisa merasakan begitulah orang miskin, sehingga ada rasa sayang yang silaturahim. Ya, itu adalah hikmah Allah yang kita berpuasa supaya kita merasakan memberikan kasih sayang kepada orang yang tidak punya atau kurang mampu. Baik toh? Oke, ada pertanyaan tentang puasa? Kira-kira kalau seandainya Bu Anis tanya nanti dalam soal sudah dapat semuanya ya? Kalau antum ragu antara syarat wajib syarat sah itu antum dibacakan. Karena kita tidak saatnya sekarang untuk terlalu ya. Ini kan yang Ibu panggil ke sini kan adalah orang hebat, ya bukan ngajar di kelas. Baik toh? Oke, tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup pertemuan pada hari ini dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum